Hai sahabat, jumpa lagi. Kembali saya akan melanjutkan membaca novel Cinta yang Tertunda episode ketiga. Kelanjutan dari Sebuah Rahasia. Sebuah Rahasia 3 episode ya. Berarti ini yang terakhir ya? Ya, tapi novel Cinta yang Tertunda masih panjang loh. Gimana? Sudah siap mendengarkan lanjutan ceritanya? Oke, lanjut. Sampai di mana ceritaku sebelumnya ya? Oh, sampai ada yang mengetuk pintu kamar rawat Yanuar, yang ketika itu Suster Sisi sedang berpamitan kepada Yanuar karena waktu dinas malamnya sudah habis. Ya, aku ingat. Setelah ada yang mengetuk pintu dan Suster Sisi membukakan pintunya, ia mendapati seorang ibu parubaya dan seorang cewek cantik, parasnya setengah bule, rambut diikat ke belakang dengan sederhana, memakai lipstik natural, sepatu hak sedang, tinggi sekitar 170, badannya bagus, berkulit kuning langsat, berpakaian sangat rapi. Ini mungkin pacar Kak Yanuar, cocok sekali mereka itu. Cowoknya ganteng, ceweknya cantik, tebak Suster Sisi dengan perasaan kecewa. Sementara di kamar Buhar dirawat, di ruang anggrek 302, suasana begitu mencemaskan. Weni terlihat begitu sedih melihat ibunya masih belum juga menunjukkan kesadarannya sejak 2 hari yang lalu. Kabel-kabel sensor yang menempel tubuh ibunya yang dihubungkan ke layar monitor masih terpasang. Selang bantuan pernapasan dan infus juga masih melengkapi peralatan Buhar di ranjang rawatnya. Dengan rasa sayang dan kasihan melihat kondisi ibunya, Weni membelai-belai rambut ibunya serta mengelap wajah ibunya dengan tisu penuh kasih. Diciuminya kening ibunya seraya berbisik halus, "Bu, Weni minta maaf sama ibu. Weni sayang sama ibu. Cepat sembuh ya Bu," dibarengi dengan tetesan air mata, serta terlihat hidung yang memerah karena tangisnya. Herdian tak kuasa melihat kesedihan kekasihnya itu. Lantas ia membisikkan ke telinga Weni, "Sabar ya sayang. Yakinlah pasti ibu akan sembuh. Tetap memohon pada yang kuasa." Seraya membelai rambut Weni dengan penuh kasih dan berusaha mengecup keningnya. Tapi Weni mengelak, laki-laki itu berusaha menciumnya. Dan Weni mendorong muka pacarnya itu. "Ih, kamu ini apa-apaan sih Her? Lihat gak sih? Ibuku masih gak berdaya begini. Kamu masih saja bersikap seperti ini," kata Weni setengah berteriak. "Tinggalkan aku sendiri Her. Aku capek dengan cara kamu," sambung Weni dengan suara melemah. Sementara di lantai ground rumah sakit yang sama, Yanuar masih mengantri menunggu gilirannya masuk CT scan, ditemani seorang perawat dan Prilly di ruang tunggu. Sedang Bulis menuju ruang administrasi untuk mengurus administrasi dan perawatan Yanuar selama di rumah sakit. Terlihat Prilly dengan rasa khawatir memegangi ranjang dorong sambil membetulkan selimut Yanuar yang tersingkap di bagian kakinya. Tak sengaja ia menyentuh kaki bosnya itu, hingga keduanya saling bertatapan untuk beberapa saat. "Gak apa-apa Li," kata Yanuar sambil tersenyum dengan sorot mata yang tajam. Sedang Prilly merasa gugup, degup jantungnya berpacu keras. Sambil tersenyum, ia pun menundukkan kepalanya. "Pak Yan tidak ada keluarga di sini?" tanya Prilly selanjutnya. "Aku tidak punya keluarga di Surabaya ini. Teman kerjaku itulah keluarga Li," kata Yanuar membesarkan hatinya. Hati Prilly merasa berbunga-bunga menerima jawaban laki-laki ganteng itu. "Li, di luar kantor aku jangan dipanggil Pak dong. Nanti dikira aku ini bapak tirimu loh," canda Yanuar yang membuat Prilly tersipu-sipu malu. "Lantas saya harus dipanggil apa dong? Om atau kakek?" canda Prilly tak kalah lucu. Belum sempat Yanuar menjawab, tiba-tiba, "Tuan Yanuar," panggilan giliran CT scan untuk Yanuar. Prilly segera berinisiatif mendorong ranjang rawat Yanuar, tapi dicegah oleh perawat untuk turut masuk ke ruangan, hingga dia harus kecewa dan kembali menuju tempat tunggu.
Pikiran Prilly melayang tentang Yanuar, seorang bos baru pengganti bos lamanya yang dipecat karena korupsi. Bos lamanya selalu menggoda dan tangannya selalu berusaha untuk memegang entah tangan, entah pundak yang membuatnya risih. Bicaranya kasar, lebih ke arah tidak sopan. Sangat bertolak belakang dengan Yanuar yang sopan. Halus tutur katanya, sangat menghargainya walaupun dia bawahannya. Satu lagi, Yanuar gagah dan ganteng. Sorot matanya yang tajam dan senyumnya membuat dada Prilly berdegup kencang manakala ia dipanggil masuk ke ruang Yanuar. Prilly tersenyum sendiri di kursi panjang ruang tunggu, mengingat kala ia menemani bosnya meeting dengan orang Jepang. Yanuar lah yang mentranslate untuk dicatat olehnya. Bahkan saat tamu Jepang itu menyapanya, Prilly disenggol Yanuar untuk menjawab pertanyaan melalui translate dari Yanuar. "Hei, melamun jorok ya?" Bullish datang mengagetkan Prilly yang sedang senyum-senyum sendiri. Bersamaan dengan itu, pintu ruangan CT scan terbuka lebar. Ranjang rawat Yanuar berjalan didorong perawat yang tadi membawanya. Segera diikuti Prilly dan Bullish dari belakang menuju ruang mawar 205. Di kamar 302, Weni yang sedang duduk di samping ibunya, pikirannya melayang ke sosok laki-laki penghuni rumah kontrakan miliknya, Yanuar. Kemana dia kok nggak datang membesuk ibunya? Entah kenapa ingatannya ke sana. Dia menyesali tidak menulis nama rumah sakit di chat yang dikirimkan ke Yanuar lewat HP Herdian saat itu. Kemarin pun terlihat WhatsApp-nya tidak lagi aktif. Ketika ditelepon tidak ada respon. Padahal laki-laki tunangannya itu sedang berada di sampingnya, sedang mempermainkan jemarinya. Yanuar sudah terlanjur mengisi sepetak hatinya sejak mereka berdua di Batu. Segera ia menggelengkan kepalanya, tapi ia juga punya endang, pikirnya. Lantas matanya berkaca-kaca. Segera ia menidurkan kepalanya ke kasur ibunya. Jarum jam menunjukkan di angka 10.30. Setelah selesai urusannya dengan rumah sakit, Bullish dan Prilly berpamitan untuk kembali ke kantor. Bullish tahu apa yang dipikirkan Prilly. Ia ingin lama-lama dekat Yanuar. "Li, kita balik ke kantor dulu. Nanti kalau kamu mau besuk, bisa kesini lagi. Sendiri saja," kata Bullish sembari mengerdipkan matanya. Prilly bermaksud mencubit tangan Bullish, tapi ia mengurungkan niatnya saat Yanuar terbatuk-batuk dan minta diambilkan minum. Sore hari dengan menumpang ojek, Rudy kembali ke rumah sakit untuk menggantikan kakaknya, menunggu ibunya yang masih belum bangun dari tidur panjangnya sejak 2 hari yang lalu. Saat Rudy memasuki lorong rumah sakit, ia sempat penasaran mendengar Herdian sedang menelpon seseorang dengan kata-kata yang menggelitik untuk Rudy dengarkan. Makanya dengan sedikit mempelankan jalannya, dan Rudy berpura-pura membetulkan tali sepatunya, ia mendengarkan omongan telepon Herdian. "Sabar ya sayang, jam 8 pasti aku sudah sampai di apartemenmu. Aku juga sudah tak sabar ingin memelukmu. See you. Bye." Seketika Rudy mempercepat langkahnya menuju lift. Dasar playboy cap udang. Kasihan kakakku, batin Rudy. Di depan lift, Prilly sedang mengalami kesulitan membawa barang bawaannya. Perempuan itu ia kenal, dan Rudy bergegas membantunya membawakannya. Ada minuman, buah, dan beberapa makanan ringan berjatuhan di depan pintu lift saat ada orang terburu-buru keluar dari lift. Di awal Prilly menolak dibantu Rudy membawakan barang bawaannya itu. Mari aku bantu. Kebetulan aku juga mau naik lift kok.
kata Rudi agak memaksa. Gak usah deh, bisa kok aku. Tadi kebetulan ditabrak orang saja jadi berantakan begini, jawab Prilly. Lah, bukannya ini yang tadi pagi cowok yang ketemu aku di parkiran ya, pikir Prilly. Ah sudahlah, gak apa-apa, aku tulus kok. Lagian aku gak bawa apa-apa, jawab Rudi masih dengan membawakan barang bawaan Prilly dan mengikutinya sampai kamar yang dituju, yaitu kamar 205. Sesampai kamar dan membantu menaruh barang bawaan Prilly di meja seberang tempat tidur rawat, ia bermaksud pamit meninggalkan Prilly di ruang itu. Tapi baru beberapa langkah, ia dikagetkan oleh panggilan seseorang yang sepertinya ia tidak asing dengan suaranya. Hei, Rudi, kamu Rudi kan? Rudi kaget. Ia tidak bisa mengenali Yanuar yang hanya terlihat sebagian wajahnya, karena kepalanya dibebat dan mukanya tertutup sebagian dengan kain kasa. Tangannya diinfus. Ini aku, Yanuar, Rud, kata Yanuar membuat mulut Rudi ternganga. Hah? Mas Yanuar? Kata Rudi seraya meraih tangan Yanuar mengguncangkannya. Jangan keras-keras, Rud. Yanuar meringis kesakitan. Kenapa bisa begini, Mas? Dari kapan di sini? Tanya Rudi. Kemarin malam, Rud, di halaman rumah sakit ini, waktu mau mencari Buhar. Ah, ya udah, Mas. Aku tinggal dulu. Nanti aku tengok lagi ya. Semoga lekas sembuh, Mas, jawab Rudi terlihat terburu-buru karena ia teringat akan ibunya di kamar 302. Setelah menyampaikan kepada Yanuar tentang ibunya, Rudi segera pamit menuju ruangan ibunya. Di ruang anggrek kamar 302, terlihat bantuan alat pernapasan sudah dilepas. Buhar tersenyum mendapati anak laki-lakinya datang mengecup kening ibunya. Syukurlah ibu sudah bangun dari tidur panjangnya, kata Rudi. Iya, Rud. Wen, ibu bermimpi berdua bapakmu di pinggir kolam sebuah taman. Dalam mimpi itu, ibu ingin ikut bapakmu. Tapi bapakmu bilang, jangan, kembalilah, temui anak-anak, ujar Buhar. Ini semua memang sudah kehendak yang kuasa, Bu. Aku dan Rudi merasa bersyukur ibu telah pulih. Maafkan kami ya, Bu. Weni sama Rudi sayang sama ibu, kata Weni dalam pelukan ibunya. Malam ini aku sama Rudi nginap di sini saja, Bu. Di rumah Weni sendirian gak bisa tidur. Mudah-mudahan ibu bisa segera pulang. Di rumah gak enak gak ada ibu. Tadi Herdian pamit pulang duluan, gak bisa menemani Weni di sini, kata Weni. Wen, kasihan nak Yanuar gak bisa ibu rumah sakit beberapa hari selama ibu sakit ya. Apa kamu sudah memberitahu dia tentang ibu di sini, Wen? Ruth, tanya Buhar kepada kedua anaknya, tanpa sedikit pun menyinggung tentang Herdian. Tadi Rudi ketemu Mas Yanuar, Mbak. Dia belum bisa besuk ibu, hanya berdoa buat ibu agar lekas sembuh, kata Rudi tanpa cerita keadaan Yanuar yang sesungguhnya. Weni mendengar nama Yanuar disebut, ia merasa ingin ketemu laki-laki itu. Kenapa kok dia nggak kemari saja ya? Apa dia tahu keberadaan Herdian di sini bersamaku? Atau memang ia tak tahu keberadaan ibu? Beberapa kali Weni telepon Yanuar, tapi dia tidak angkat. WA juga tidak aktif, Bu, jawab Weni datar. Mbak, ada satu rahasia yang akan Rudi sampaikan besok, bisik Rudi kepada Weni. Ternyata bisikan itu terlalu keras. Ibunya turut mendengarnya. Ibu boleh mendengarkan rahasia itu besok, Ruth, kata Buhar sambil tersenyum. Hah? Ibu mendengar juga ternyata? Enggak lah, Bu. Namanya juga rahasia, jawab Rudi sambil tertawa lepas. Membuat penasaran ibu dan anak itu. Udah ya, sampai di sini dulu. Aku sudah mulai serak nih. Semoga bisa aku lanjutkan besok. Sabar ya. Oke, baiklah. Untuk selanjutnya, apa ya judulnya? Judulnya Menghapus Jejak. Terima kasih sudah membacakan novelnya ya. Ya, terima kasih juga sudah mau mendengarkan. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Oke, bye.